Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, sobahul khair. Selamat pagi semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Ustazah berharap kabarnya dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi PCJ kita, jarak jauh ya, masih online ya. Untuk itu kita hari ini akan belajar BTQ ya, baca tulis Al-Qur'an. Bagaimana anak soleh dan soleha, sudah disiapkan semuanya bukunya ya, bahan ajarnya sudah semua disiapkan? Baik, sebelum itu saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak soleh dan soleha sudah pada mandi, sudah menjalankan sholat duhanya, dan sudah sarapan? Saya berharap semuanya sudah dilakukan ya anak soleh dan soleha. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, marilah kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, BTQ kita, yaitu hari ini materinya adalah tentang bacaan qalqalah ya, bacaan qalqalah. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan apa sih qalqalah itu. Nah, qalqalah itu secara bahasa berarti gerak atau pantulan ya. Sedangkan kalau menurut istilah ilmu tajwid ya, qalqalah itu berarti membunyikan huruf tertentu ya, dengan memantulkan apabila huruf tersebut ya berharokat, sukun atau diwaqafkan ya anak soleh dan soleha. Jadi kalau menurut bahasa itu gerak atau pantulan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid itu qalqalah itu berarti membunyikan huruf tertentu dengan memantulkan apabila huruf tersebut berharokat, sukun atau dan diwaqafkan ya. Nah, adapun huruf qalqalah itu ya berjumlah ada 5 ya, ada 5. Apa ya? Pernah dengar nggak kalau baju di toko? Pernah dengar nggak? Baju di toko, Ustazah, apa aja hurufnya? Ada huruf ba yang pertama, yang kedua ada huruf jim, yang ketiga ada huruf dal, yang keempat ada huruf to, yang kelima ada huruf qaf ya. Ada 5 ya. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat to, yang kelima qaf ya. Jadi kalau digabungin baju di toko, mudah diingat ya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, qaf ya. Jadi kalau digabungkan menjadi, mengingatnya biar kita anak soleh dan soleha mudah mengingatnya, baju di toko. Nah, qalqalah ini pun terbagi menjadi 2 ya anak soleh dan soleha, yaitu macam-macamnya ada 2. Yang pertama qalqalah sughra ya. Qalqalah sughra itu artinya qalqalah kecil. Nah, kalau qalqalah sughra ini ya, yaitu apabila huruf qalqalah yang 5 tadi yang sudah Ustazah sebutkan bersukun asli atau terletak di tengah kata ya, cara membacanya tidak begitu keras ya pantulan suaranya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak terlalu keras pantulan bacaannya ya. Kemudian ada lagi qalqalah kubro ya. Sebelum ke qalqalah kubro, Ustazah akan contohnya ya. Contohnya dalam surah Al-Adiyat ya. Wal 'adiyati dhabha wal 'adiyati dhabha. Itu ada huruf ba ya. Kemudian innalladzina ajramu kanu ajramu qad afna. Itu ya, qadnya itu, tapi tidak terlalu besar ya. Itu pantulannya hanya sedikit saja. Kemudian
Qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini berarti qalqalah yang besar ya. Bacaan qalqalah kubro itu yaitu apabila huruf qalqalah dimatikan atau diwakofkan ya, sama seperti qalqalah sugro tadi, tapi dia di akhir bacaan. Nah, cara membacanya harus jelas dan keras pantulan suaranya. Contohnya, dengarkan ustazah baik-baik ya. Fa idza faragta fansab ya. Was-samaa'i dzatil buruj wa walidin wa ma walad. Nah, wallahu min waraihim muhit. Muhit ya, yang di ujungnya itu ada to-nya di ujungnya, jadi harus dipantulkan dengan keras kalau qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu di tengah kalimat ya, dia pantulannya kecil ya, misalnya dobaha. Nah, kalau kubro ini ya, dia di akhir kalimat pantulannya harus keras. Paham anak soleh dan soleha ya? Nanti kalau misalnya belum jelas nanti bisa ditanyakan ke ustazah ya. Baik, ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga anak soleh dan soleha bisa paham dan bisa mengerti penjelasan dari ustazah. Amin. Untuk tugasnya nanti kalian akan membaca surah Al-Adiyat ya, surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Nanti divideokan ya, minta tolongkan sama ayah ibunya, mama papanya, umi abinya, divideokan ketika membaca surah Al-Adiyat. Ustazah mau tahu bagaimana anak soleh dan soleha membaca surah Al-Adiyat. Di situ ada qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Ingat ya, kalau di tengah kalimat itu bacaannya qalqalah sugro, pantulannya sedikit ya. Kalau di akhir kalimat berarti dia qalqalah kubro ya. Paham ya anak soleh dan soleha? Baik, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.